welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome back to Teens Online Service from Alpha Omega Church. Ya, kembali lagi kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi kita mau belajar tentang firman Tuhan ya. Welcome untuk yang sudah lama ya menyaksikan di channel ini, dan welcome juga yang baru menyaksikan channel ini ya. Nah, di 3 minggu terakhir kita belajar tentang vision atau goals ya. Minggu pertama kita bahas tentang bagaimana cara menulis tujuan, dan minggu kedua yaitu membahas tentang bagaimana kita mencapai tujuan ya. Nah, untuk saat ini kita akan bahas tentang komitmen to goals ya, komitmen terhadap tujuan. Ya, aku mau mulai dengan kutipan ini ya. Kutipannya adalah percuma memiliki goals tanpa komitmen ya, percuma memiliki goals tanpa komitmen ya. Tanpa komitmen ya, kita tidak akan mencapai apapun itu ya. So, buat kita hari ini kalau mau achieve ya your goals, mencapai tujuan kita ya, penting punya yang namanya komitmen ya. Komitmen itu sangat-sangat penting ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari tentang komitmen? Di dalam Yesaya 26 ayat 3 sampai 4 ya berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat keempat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, Tuhan sendiri yaitu Tuhan yang berkomitmen. Ya, coba kita lihat kalimat-kalimat ini membuktikan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang berkomitmen. Pertama di ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Nah, ini merupakan karakter Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia. Ya, senang nggak kalau Tuhan kita berkomitmen untuk menjaga kita? Tentunya senang ya. Nah, jadi bukan kita yang komit lebih dulu, kita bisa melihat di sini, tapi Tuhan yang komit lebih dulu untuk kita. Nah, jadi Tuhan sudah lebih dulu setia kepada Jadi Tuhan sudah lebih dulu setia kepada kita, Tuhan sudah lebih dulu berkorban buat kita. Tuhan sudah memberikan bukti terlebih dahulu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkomitmen, Tuhan yang setia, Tuhan mengasihi kita sampai kapanpun. Jadi percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kalimat yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Ya, ini mengajak kita kalau Tuhan sudah komit sama kita, yuk kita komit sama Tuhan juga. Komit mengasihi, komit melayani, dan do what He says ya, melakukan apa yang Dia katakan ya. Dan ada juga kalimat gunung batu yang kekal ya. Artinya
dia setia selama-lamanya, dia tidak berubah selama-lamanya, dia komit selama-lamanya. Nah, dari istilah gunung batu kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak berubah, kasihnya tidak naik dan tidak turun ya. Hari Senin sampai hari Minggu ya, di semua hari Tuhan mengasihi kita. Ya, apapun yang kita alami, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap setia. Nah, ini pertanyaan buat kita ya. Kenapa anak muda sekarang susah komit? Ya, karena gini, generasi muda saat ini mungkin tidak suka menderita ya. Nah, kalau kita melihat Tuhan ya, Tuhan ini komit sama kita, bahkan mau menderita untuk kita di kayu salib ya. Nah, generasi muda saat ini tertipu oleh kenyamanan ya. Tuhan aja mengasihi kita sampai keluar dari comfort zone ya, dari zona nyaman. Nah, ini termasuk ini, komitmen terhadap tujuan membutuhkan penderitaan dan keluar dari zona nyaman, seperti itu. Dan yang kedua ya, how to commit to goals ya. Nah, bagaimana komitmen lebih dari sekedar keterlibatan ya. Komitmen sejati memiliki biaya yang harus dibayar, harus ada harga yang harus dibayar. Banyak dari kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu, berkomitmen untuk pelayanan, namun kita tidak mempertimbangkan biayanya. Nah, komitmen yang sebenarnya adalah aku telah memutuskan untuk mengikut Kristus. Apapun yang terjadi padaku, siapapun yang menentangku, aku akan berkomitmen kepada Yesus selama aku hidup. Itu harus kita memiliki kalimat seperti itu ya. Kita harus memutuskan, aku mau mengikut Yesus ya. Aku mau terus berada ya di dalam hadirat Tuhan. Kita mau berada ke dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sama dengan goals hidup ya. Jadi contohnya kita mau jadi engineer hebat ya, kita harus memiliki komitmen sejati untuk memiliki biaya yang harus kita bayar ya, harga yang harus kita bayar ya. Kita mau melayani Tuhan ya, kita harus memiliki harga untuk kita membayarnya. Kita mau punya nilai bagus, kita mau start something di tahun 2025 ya, mau sukses ya, kita harus memiliki harga yang harus dibayar, seperti itu. Nah, ini ada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita yang diceritakan tentang seekor babi dan seekor ayam yang berjalan bersama-sama di jalan. Ya, sambil berjalan mereka membaca papan iklan. Ya, nah, menyumbang untuk sarapan agar bermanfaat bagi orang miskin. Nah, kata ayam kepada babi, kita berdua harus menyumbang kepada orang miskin. Ya, kamu berikan dagingmu, kamu berikan ham, dan aku akan menyumbangkan sebutir telur. Nah, pada mulanya si babi ini setuju ya. Namun tak lama kemudian dia mengajarkan hal itu dan berkata, oh tidak ya. Bagimu itu hanya sebuah kontribusi, tapi bagiku itu akan menjadi sebuah komitmen total. Perbedaan antara keterlibatan dan komitmen ibarat sarapan telur dan ham. Ayam terlibat, tetapi babi adalah komitmen yang telah kita buat dalam hidup kita. Komitmen terus lebih dari sekedar keterlibatan. Dan yang kedua adalah komitmen sejati adalah memberi prioritas ya. Nah, contohnya nih ya, Yesus meninggalkan 99 ya yang sudah selamat untuk satu yang terhilang ya, walaupun satu tapi itu sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Nah, apakah itu cerita saja? Ya, itu cerita kita ya. Satu orang yang terhilang yang dikejar oleh Yesus. Yesus prioritaskan kita. Nah, sama dengan kita dan goals kita ya. Komitmen sejati adalah memberi prioritas. Contoh nih, di tahun 2025 mau lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan ya. Berikan prioritas. Di tahun 2025 mau lebih sungguh-sungguh update diri, berikan prioritas. Di tahun 2025 mau lebih sungguh-sungguh belajar saving, yaitu berikan prioritas. Dan dari tahun 2025 mau lebih sungguh-sungguh memuridkan sesama, yaitu berikan prioritas. Dan yang ketiga, komitmen sejati adalah menjaga fokus kita. Ya. Nah, di satu hari ada orang mau ikut Yesus. Ya. Lukas 9 ayat 61.
Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Nah, hampir sama seperti kita ya. Aku mau sukses, tetapi ada kata tetapi. Aku mau melayani Tuhan, ada kata tetapi. Aku mau ikut Tuhan, tetapi ada kata tetapi ya. Aku mau tetapi ya. Lagi-lagi kata-kata tetapi ya. Nah, contoh nih. Yesus nggak gitu. Bayangin kalau Yesus seperti kita ya. Aku cinta manusia, tetapi hari ini nggak ada pemulihan, nggak ada pengampunan dan lain-lain bagi kita. Bagaimana coba? Kita coba balik ya. Tuhan nggak mau memulihkan ya, nggak mau mengampuni dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kita akan percuma memiliki goals tanpa komitmen. Tanpa komitmen kita tidak akan mencapai apapun itu ya. Jadi kita hari ini belajar 3 hal. Yang pertama, komitmen sejati lebih dari sekedar keterlibatan. Yang kedua adalah komitmen sejati adalah memberi prioritas. Dan yang ketiga adalah komitmen sejati menjaga fokus Anda. Oke, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami mencapai goals kami. Kami harus memiliki komitmen Tuhan untuk kami terus berusaha, untuk kami terus belajar Tuhan untuk mencapai goals kami. Dan biarlah Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you and God bless you all.